Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia dari kelas 11 Agritan D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kolonialisme dan imperialisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kolonialisme dan pengertian imperialisme, faktor-faktor penyebab lahirnya kolonialisme dan imperialisme, dan akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh kolonialisme dan imperialisme. Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme adalah sistem suatu negara untuk menguasai rakyat dan sumber daya alam yang melimpah. Imperialisme adalah sistem suatu negara untuk memegang kendali atas pemerintahan. Faktor-faktor penyebab lahirnya kolonialisme dan imperialisme. 1. Faktor utama. A. Gold atau kejayaan. Keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur adalah merengkuh kejayaan sebanyak-banyaknya. Usaha mencari kejayaan ini semakin tajam setelah di Eropa saat itu merebak semangat merkantilisme. Paham merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang dimiliki serta besarnya volume perdagangan suatu negara. Modal negara itu dapat berupa emas, perak, dan komoditas lain yang dimiliki negara. B. Gospel atau menyebarkan agama. Portugis dan Spanyol adalah negara yang dilandasi agama Katolik. Dengan mematuhi seruan Paus sebagai pemimpin Katolik dunia agar menyebarkan iman Kristiani ke wilayah jajahan, maka mereka merasa telah mengemban tugas sebagai orang Katolik yang taat. C. Glory atau kejayaan. Di tempat-tempat yang baru didudukinya, bangsa Portugis selalu menancapkan padrau. Padrau adalah suatu batu prasasti besar yang tergambar lambang kejayaan Portugis atau sekarang Portugal. Selain sebagai simbol tercapainya perjanjian kerja dengan penguasaan lokal, padrau dianggap sebagai simbol kejayaan bangsa Portugis. D. Faktor militer. Maksudnya, kaum imperialis menginginkan suatu daerah tertentu yang digunakan sebagai pertahanan atau mengimbangi kekuatan bangsa lain. 2. Faktor-faktor pendukung. A. Adanya penemuan baru dalam teknologi maritim, misalnya kompas, navigasi, kartografi, atau pembuatan peta. 3. Faktor pemicu. Konstantinopel atau Turki merupakan tempat bertemunya pedagang Eropa dengan pedagang dari dunia timur. Dagangan yang dijual misalnya emas, perak, rempah-rempah, tembikar, karet, batu mulia, dan lain-lain. Konstantinopel dikuasai oleh Sultan Mehmed II, penguasa otonom. Tahun 1453, Sultan Mehmed II melarang keras bangsa Barat berdagang di Konstantinopel sehingga satu-satunya akses Eropa menikmati komoditas perdagangan Asia tertutup. Dalam perkembangannya, bangsa Barat, terutama bangsa Portugis, mereka merasa keuntungan akan bertambah besar bila berdagang secara langsung dengan sumbernya tidak melalui pedagang perantara di Konstantinopel. Mereka ingin datang sendiri ke India, Cina, Indonesia, dan lain-lain. Untuk itulah bangsa Barat mulailah melakukan penjelajah ke dunia timur. Tokoh-tokoh kolonialisme dan imperialisme. Tokoh kolonialisme. Alfonso de Albuquerque dari Portugis. Ia berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. Tokoh imperialisme.
van der Capel merupakan salah satu jenderal yang menghapuskan sistem peran penguasa tradisional dan memperlakukan pajak yang memberatkan rakyat. Hal ini menyebabkan banyak perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.